Buat teman-teman yang masih bingung kira-kira Gunung Kawi itu benar-benar ada untuk dari segi penumbalan atau nggak dari segi horor segala macam ya. Nah, tonton video sampai akhir karena di sini gue mau ngambil kesimpulan yang benar-benar mungkin sedikit lu nggak percaya dan sedikit lu nggak bakal nyangka gitu. Kalau misalnya kok ada orang seperti gua menjawab seperti ini. Hello guys, welcome in Bang Rajonang. Jadi kali ini gue sharing kalian buat teman-teman yang di sini pasti ngikutin tentang masalah yang ada di FYP kalian tentang Gunung Kawi segala macamnya, yang dimana di sana itu banyak tuh katanya ya guys ya, artis-artisnya yang melakukan penumbalan, melakukan pesugihan segala macamnya di Gunung Kawi. Dan tentunya kalau misalnya lu lihat di tweets, di TikTok, di Instagram, nah lu lihat ya di sini nih salah satunya harga yang ada di Gunung Kawi ini, Gunung Kawi, lu bisa lihat ya, harga yang ada di Gunung Kawi kalau misalnya mau order ya guys ya, kurang lebih. Nah, ada tuh orang-orang yang foto kayak beginian. Nah, ada tuh orang-orang terus gitu dapat laporan kayak gini ya untuk masalah harga-harga segala macam. Lu lihat nih, bayangin guys ya, ada orang yang ngelakuin seperti ini dengan harga-harga seperti ini. Tentunya ya banyak juga guys ya yang upload segala macamnya. Walaupun ya ini nggak tahu ada apa enggaknya, tapi kalau misalnya udah banyak kayak gini pastinya ya terjadi lah. Dan lu lihat harga-harganya lumayan guys ya, dari harga 200.000 bahkan ada yang sampai 25 juta. Nah gila cuy. Ini sih ya pantas aja ya orang-orang tuh pada percaya ya. Dan kembali lagi back to topic, kenapa orang-orang Indonesia itu gampang banget gitu buat percaya sama hal-hal mistis kayak gini. Dan pastinya mungkin dari lu sendiri bingung gitu, kenapa gue bisa percaya ya, dan kenapa gue bisa nggak percaya. Nah, ada dua perspektif yang di sini gue pengen bahas. Orang yang pertama, orang yang mereka percaya atau yang bisa dibilang mereka percaya sama hal ini karena mereka itu tinggal di lingkungan Jawa. Yang kedua, dia itu tinggal di kehidupan desa. Nah, inilah dua kriteria inklusi yang bisa dibilang masuk ke dalam kriteria orang-orang yang percaya akan adanya mistis di Gunung Kawi. Dan kalau misalnya teman-teman ngambil perspektif yang lain atau lawan arahnya, orang-orang yang nggak percaya sama adanya mistis di Gunung Kawi, ya pertama itu karena mereka itu hidup di kota, yang kedua mereka itu benar-benar pinter dan mereka mendahulukan logika dibandingkan hal-hal yang seperti itu. Karena ya lo bisa lihat lah, banyak lah di dunia medis, dokteran, sama dunia pendidikan, akademik segala macamnya, mereka itu lebih mengutamakan logika, lebih mengutamakan sense dibandingkan hal-hal mistis seperti ini. Dan tentunya ketika lu baca di Malaka Project, mau itu di video, podcast segala macamnya, Bang Ferry Irwandi atau nggak yang lainnya pernah tuh ditantang buat menyantetnya dia, tapi nggak ada tuh orang-orang yang berhasil untuk mensantet dari Bang Ferry Irwandi. Tandanya apa? Ya tandanya cuma satu, kalau misalnya itu benar-benar nggak ada, karena semuanya itu hanya ada di cerita-cerita mereka sendiri, yang mungkin menurut gue sendiri, keyakinan gue sendiri, ini dikarang sama beberapa orang agar apa? Agar tempat itu bisa benar-benar tereksposur di internet dan terkenal guys ya. Bahkan kalau misalnya lu lihat video di tontonannya Jack Backpacker kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitu, ada tuh ketika dia datang ke tempat Gunung Kawi, ya orang sana ngejelasin kalau misalnya ya nggak ada apa-apa. Orang-orang di sini ya cuman ingin berdoa, ingin benar-benar ya bisa dibilang meminta kepada Tuhan lah, dalam keadaan yang benar-benar sunyi banget. Tapi ya itu orang-orang di luar sana mengaku kalau misalnya di sini tuh ngakuan pesugihan, penumbalan semacamnya. Nah, udah ditandain guys ya, atau bisa dibilang udah klarifikasi nih orang-orang sana kalau misalnya itu nggak ada terjadi hal seperti itu. Tapi orang-orang luar dengan keyakinannya sendiri, entah dari mana sumbernya, mereka bilang kalau misalnya ada penumbalan, pesugihan segala macamnya. Nah, inilah yang bisa dibilang keyakinan seseorang tuh berbeda-beda tanpa adanya sumber yang jelas guys ya. Sumber yang jelas aja orang yang klarifikasi aja bilang nggak ada apa-apa, masa lu sebagai orang yang nggak tahu apa-apa tanpa ada sumbernya lu bisa bilang kalau misalnya itu terjadi dan itu nyata? Nah, kalau menurut gue sih itu cuma sekedar ya bisa dibilang ya itu terlalu di-over-overkan, terlalu dilebih-lebihkan, padahal itu hal biasa aja gitu. Nah, menurut kalian gimana? Kenapa orang-orang bisa percaya kayak gitu? Coba tuh cari di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.